Harga emas spot anjlok 5,5% ke posisi terendah sepekan di level 4.115 dolar per ons, kemudian menandai penurunan harian terbesar sejak Agustus 2020. Pemirsa, harga emas mencatatkan penurunan harian paling tajam dalam 5 tahun pada Selasa setelah investor melakukan aksi ambil untung menyusul rally kuat yang sebelumnya mendorong emas ke rekor tertinggi. Harga emas spot anjlok 5,5% ke posisi terendah sepekan di level 4.115 dolar per ons, kemudian menandai penurunan harian terbesar sejak Agustus 2020. Sedangkan emas berjangka Amerika Serikat kontrak pengiriman Desember ditutup merosot 5,7% menjadi 4.109 dolar. Sehari sebelumnya harga emas mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di level 4.381 dolar setelah sepanjang tahun ini meroket sekitar 60%. Adapun investor kini menantikan rilis data indeks harga konsumen Amerika untuk September pada Jumat mendatang. Data tersebut diperkirakan menunjukkan inflasi tahunan sebesar 3,1%. Di saat yang sama, pemirsa, pasar memperkirakan The Fed ini akan memangkas suku bunga 25 basis poin pada pertemuan kebijakan pekan depan. Pemirsa, pasar obligasi Asia mencatat arus keluar dana asing terbesar dalam 3,5 tahun terakhir pada September 2025. Investor asing mencatatkan penjualan bersih obligasi senilai 5,48 miliar dolar Amerika di 5 negara utama, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, India, dan Korea Selatan. Pasar obligasi Asia mencatat arus keluar dana asing terbesar dalam 3,5 tahun terakhir pada September 2025 dipicu oleh aksi jual besar-besaran di Indonesia, menyusul meningkatnya kekhawatiran fiskal dan politik serta melambatnya aktivitas ekonomi regional. Berdasarkan data otoritas pasar dan asosiasi obligasi di berbagai negara, investor asing mencatatkan penjualan bersih obligasi senilai 5,48 miliar dolar di 5 negara utama, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, India, dan Korea Selatan. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak Maret 2022. Indonesia menjadi penyumbang terbesar arus keluar tersebut dengan penjualan bersih obligasi asing mencapai 4,6 miliar dolar pada September, level tertinggi bulanan sejak setidaknya 2016. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya ketidakpastian fiskal pasca pencopotan mendadak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan gelombang protes luas yang mengguncang pasar. Malaysia juga mencatat pelepasan bersih sebesar 1,63 miliar dolar menjadi penjualan bulanan terbesar sejak Oktober 2024. Meski demikian, beberapa pasar mencatat arus masuk terbatas seperti pasar obligasi Korea Selatan, India, dan Thailand. Masing-masing mencatatkan inflow sebesar 563 juta dolar, 124 juta dolar, dan 60 juta dolar pada September 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, dari bursa global, bursa Wall Street, bursa yang berakhir ditutup variatif ini pada Selasa dengan indeks Dow Jones memimpin penguatan berkat sentimen positif dari laporan keuangan yang solid di sektor industri dan barang modal. Sementara itu pemirsa, untuk Nasdaq tergelincir akibat tekanan pada saham teknologi dan chip. Pada penutupan perdagangan Selasa, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,47% ke level 46.924. Indeks S&P 500 hanya menguat tipis 0,0033% ke posisi 6.735. Sedangkan indeks Nasdaq Composite melemah 0,16% ke 22.953. Sementara itu pemirsa, dari Eropa, bursa ekuitas Eropa menguat pada Selasa, melanjutkan kenaikan di sesi sebelumnya, seiring investor mencermati hasil kinerja emiten yang variatif. Sementara itu saham Prancis memimpin keperkasaan dengan mencatatkan rekor tertinggi baru. Indeks Stoxx 600 ditutup naik 0,21% ke level 573,3. Kemudian indeks DAX Jerman menguat 0,29% ke level 24.330 dan indeks CAC Prancis naik 0,64% ke posisi 8.258. Baik pemirsa, untuk membahas mengenai bagaimana proyeksi perdagangan di pasar modal dan juga IHSG hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Hendra Wardana, founder dari Republik Investor. Halo, selamat pagi Mas Hendra, apa kabar?
Selamat pagi Mbak, alhamdulillah baik Mbak. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di IDX Channel, Mas Hendra. Kalau kita lihat IHSG kemarin akhirnya kembali menembus level 8.200 ya dengan kenaikan 1,8%. Apakah kemudian memang yang mendominasi kenaikan IHSG ini adalah proyeksi penurunan suku bunga dari Bank Indonesia dan juga The Fed? Review Anda seperti apa, Mas Hendra? Iya, baru selain kalau misalnya kita lihat IHSG selama satu pekan sudah naik lebih dari 4% ya. Dan kenaikan ini bisa dibilang yang tadi Mbak Rosalyn sampaikan berhasil menembus di level psikologis yang 8.200 atau bahkan ditutup kemarin di level 8.238 atau naik 1,84%. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat reboundnya IHSG ini bisa dibilang sebelumnya ada tekanan tajam ya terkait dengan IHSG. Jadi akhirnya pasar kembali ke jalur positif dengan sentimen kalau misalnya kita lihat yang tadi baru saya sampaikan juga terkait ada rencana bahwa The Fed akan menurunkan tingkat suku bunganya lagi, dan kalau misalnya kita lihat Donald Trump juga isunya akan membatalkan terkait dengan rencana kenaikan tarif terhadap Cina. Jadi kebijakan ini bisa dibilang direspon langsung oleh pasar, dan kalau misalnya kita lihat juga ada salah satu katalis juga yang positif terkait dari buyback saham perbankan yang notabene market cap-nya besar, dan kalau misalnya kita lihat juga saham tersebut juga diakumulasi oleh asing yang lumayan besar, yaitu adalah saham BCA. Kalau misalnya kita lihat satu pekan terakhir BCA sendiri diakumulasi sebesar kurang lebih 2 triliun. Mungkin itu dulu Mbak Rosa. Baik, baik. Tadi ada sejumlah sentimen yang kemudian mendongkrak IHSG, diantaranya tadi ya secara mancanegara, kemudian The Fed ada proyeksi positif untuk pemangkasan suku bunga, kemudian juga meredanya sentimen terkait dengan tarif, ada asumsi begitu akan pembatalan tarif dari Trump ke Amerika Serikat dan juga dari dalam negeri, diiringi dengan kinerja dan juga tadi ya aksi korporasi ataupun buyback dari saham perbankan. Baik, kalau kita lihat posisi IHSG yang sudah rally 1,8% ini, Anda melihat apakah terkait dengan keputusan suku bunga yang hari ini juga diperkirakan akan dipangkas dan nantinya menyusul dari The Fed ini, apakah sudah terprice in atau masih ada penguatan lanjutan nih, Mas Hendra? Iya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat sih apakah sudah price in atau belum, saya rasa belum sepenuhnya ya. Karena kalau misalnya kita lihat justru saham-saham perbankan juga masih dalam posisi under value dengan kondisi saat ini. Jadi memang masih ada ruang untuk IHSG bahkan all time high di level 8.288 atau bahkan akan menguji di level 8.300. Tapi kalau misalnya kita lihat kondisi dari komoditas emas yang pagi hari ini kita sama-sama menyaksikan turun lebih dari 5%, mungkin ini sebagai pemberat untuk IHSG di hari ini. Walaupun kalau misalnya kita lihat secara IEP atau kira-kira pre pembukaan harga saham-saham perbankan pagi ini masih ditutup open gap up atau bisa dibilang naik. Jadi kita akan saksikan nanti, tinggal adu sentimen aja, apakah sentimen good news terkait dengan saham-saham perbankan yang kembali mengalami penguatan atau terkait dengan pelemahan emas yang kurang lebih kita saksikan lebih dari 5% Mbak Rosalyn.